Guys, hari ini gue mau nge-review salah satu reksadana yang menurut gue menarik untuk di-reviewin, yaitu reksadana BNI 30 atau BNI IDX 30. Ya, tulisannya seperti itu. Kenapa? Karena sebenarnya reksadana indeks atau indeks sendiri, kalau di Amerika Serikat itu Warren Buffett menganjurkan untuk pemula. Tapi apakah reksadana ini bagus menurut pendapat gue? Atau rata-ratanya seperti apa? Penasaran? Temukan jawabannya setelah yang satu ini. Biasanya gue ketika menilai reksadana ini bagus atau enggak, gue melihat dari berbagai macam aspek ya. Pertama, gue mencoba melihat daripada reputasi. Apakah reputasi dari reksadana ini bagus atau enggak? Biasanya gue pertama melihat daripada reksadana ini sendiri. Apakah pernah ada warning dari OJK atau pernah ada masalah sama OJK? Kalian bisa cek tuh sebenarnya di Google. Oh, kalau ternyata tidak ada masalah, itu bisa menjadi salah satu aspek kalian memilih reksadana ini. Kedua, reputasi itu juga bisa dinilai dari segi kalian lihat nih, rata-rata kelolaan dari manajer investasi ini bagus atau enggak. Nah, reksadana itu kan ada manajer investasinya ya. Nah, manajer investasinya di sini adalah BNI Asset Management. Kalian coba lihat nih, rata-rata yang dikelola sama BNI Asset Management kira-kira seperti apa? Dari segi reputasi maupun AUM. Kalau ternyata bagus, berarti ya bisa jadi salah satu aspek kalian memilih reksadana ini, ya. Itu kedua. Yang ketiga, kalian kenal nggak sebenarnya? Ketika kalian misalkan, oh BNI, oh gue kenal nih, tapi bank gitu. Nggak apa-apa, berarti itu secara di kepala masyarakat tuh udah terkenal, bukan yang kayak, oh ini brand baru yang kalian nggak tahu apa-apa soal ini, gitu. Seperti itu sih, itu jadi tiga aspek untuk reputasi yang bisa kalian lakukan untuk yang kalian perhatikan nih sebelum mulai berinvestasi. Itu yang pertama ya. Kedua, aspek pentingnya itu dari segi AUM atau Asset Under Management atau dana kelolaan pada reksadana. Nah, setiap reksadana itu memiliki dana kelolaan yang berbeda-beda. Ada yang tinggi dan ada pula yang rendah dan ada pula yang sedang. Ya, kalau misalkan gue sendiri, biasanya tuh ngelihat kalau dana kelola itu di atas dari 100 miliar atau di bawah. Kalau misalkan itu di atas dari 100 miliar, itu bisa menjadi salah satu opsi gue memilih reksadana ini. Ini balik lagi, ini menurut pendapat gue ya guys. Bisa jadi orang lain beda. Tapi case-nya juga tergantung. Kalau reksadananya benar-benar baru, ya mungkin gue masih bisa toleransi lah. Tapi kalau misalkan reksadananya kayak udah sepuh, udah lumayan, menurut pendapat gue harusnya sudah di atas daripada 100 miliar. Seperti itu. Ya. Kalau itu untuk dari segi AUM-nya ya. Nah, di sini AUM-nya adalah 786,52 miliar. Nah, berarti di sini kan sudah di atas daripada 100 miliar, berarti sudah bagus. Tapi pertanyaannya kan belum sampai 1 triliun kan? Nah, itu berarti belum sampai yang bagus banget. Tapi again di sini udah cukup bagus sih gitu loh, karena secara AUM itu udah 786 miliar ya, udah di atas dari 100 miliar. Itu menurut pendapat gue. Lalu ketiga, yang gue lihat biasanya dari segi kinerja masa lalu. Atau kalian bisa lihat dari CAGR atau Compound Annual Growth Rate atau return masa lalu ya, bebas karena tulisannya tuh beda-beda di berbagai aplikasi tuh beda-beda, tapi maksudnya sama. Nah, di sini CAGR-nya itu 1 tahun adalah 26,34%, 3 tahun minus 4,13%. Nah, jadi CAGR ini kan return masa lalu ya. Nah, ini bisa menjadi salah satu aspek yang kalian pilih juga ya. Kalau misalkan kalian tertarik satu reksadana, biasanya nih, pemula bakal patokannya ke CAGR doang. Padahal menurut pendapat gua, CAGR itu nomor 3. Jadi yang nomor pertama bukan ini. Nah, untuk di sini, kan setahun terakhir tuh 26,34%. Menurut pendapat gua, itu udah ya normal gitu. Kenapa normal? Karena sebenarnya kalau gua perhatiin beberapa tahun terakhir, karena kan gua di invest reksadana udah cukup lumayan lah ya, lumayan lama ya. Dan di sini, kalau misalkan rata-rata di
di pandemi ini tuh udah termasuk ya biasa aja gitu. Tapi kalau misalkan di kondisi yang kayak normal, tidak ada pandemi, ini tuh udah tinggi banget, Pak. Reksadana yang bisa sampai return 1 tahun terakhir 26% itu gede banget gitu untuk di kondisi biasa. Tapi di kondisi seperti ini wajar. Kenapa? Karena tahun lalu itu lagi turunnya drastis banget. Dan kalian mesti tahu, kalau misalkan di investasi biasanya kalau udah turun drastis banget, seandainya ternyata instrumen ini bagus, itu pasti dia naiknya akan lebih tinggi lagi gitu. Tapi kalau misalkan instrumen ini jelek, bakal tidur terus. Tapi ini kan dia berusaha untuk naik dan ternyata terbukti di sini ya memang ada peningkatan dan peningkatannya cukup lumayan seperti itu ya. Tapi kalau 3 tahun terakhir itu minus 4,13%. Kenapa? Karena ya kita melewati pandemi dan ini gue rasa belum sampai topnya, sorry bukan bottomnya, topnya gitu. Jadi kalau belum sampai topnya bisa ada kemungkinan untuk naik lagi gitu loh. Tapi kan ini ya namanya reksadana saham indeks gitu. Kalau reksadana saham indeks memang diperuntukkan untuk 5 tahun. Jadi kalau misalkan di bawah dari 5 tahun, kemungkinan kalian rugi itu masih besar guys. Dan masih fluktuatif banget. Tapi kalau udah 5 tahun ke atas, itu fluktuatifnya itu semakin kecil. Lebih potensi keuntungan yang kalian kemungkinan bisa dapat gitu. Kalau misalnya di bawah 5 tahun tuh kalian mungkin lebih banyak ngelihat ruginya gitu. Tapi kalau udah di 5 tahun atau 5 tahun ke atas kemungkinan kalian melihat kebanyakan untungnya. Tapi mungkin untungnya gede, kecil, sedang kita nggak tahu. Tapi itu seperti itu berdasarkan kinerja masa lalu ya guys. Lalu aspek keempat yang biasa gue lihat itu dari segi expense ratio. Ya, expense ratio adalah biaya-biaya yang dikeluarkan manajer investasi dalam mengelola reksadana. Dengan kata lain adalah biaya yang dikeluarkan si BNI Asset Management dalam mengelola reksadana BNI 30 ini. Nah, ternyata biayanya sangat rendah yaitu 1,59%. Kenapa rendah? Karena yaitu indeks. Kalau indeks itu dia tidak mencoba untuk di atas daripada indeksnya, ya. Dia hanya ngikutin aja indeks yang ada, gitu. Sedangkan kalau misalkan yang biasa, dia kan coba untuk overcome di indeks. Nah, kalau misalkan dia coba untuk overcome di indeks, dia butuh bayar orang, ya. Butuh bayar orang supaya dia tuh bisa nyusun satu portofolio yang lebih di atas daripada indeksnya, gitu. Nah, kalau ini kan nggak perlu. Otomatis wajar aja, ya. Harganya lebih murah atau biaya yang dikeluarkan itu jauh lebih murah ya. Itu penjelasan gue soal expense ratio. Lalu aspek lain yang gue lihat adalah dari drawdown ya. Drawdown itu adalah penurunan maksimum yang pernah terjadi entah 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bebas. Kalau di sini gue biasanya ngelihat dari 1 tahun. Dan 1 tahun terakhir ternyata penurunan maksimumnya itu adalah minus 14,14% berdasarkan data saat ini. Kalau misalkan di saat kondisi normal, segini tuh udah gede banget, ya. Tapi kalau di saat pandemi, ini udah termasuk sedang bahkan kecil. Kenapa? Karena sebenarnya kalau di saat pandemi itu kan turunnya tuh drastis, ya. Jadi ini minus 14% tuh kayak suatu hal yang wajar, bahkan bisa jadi lebih parah lagi gitu. Tapi mungkin yang gue amati terus adalah setiap ada penurunan, pasti akan ada ujungnya untuk naik kalau misalkan instrumen yang kita pilih itu bagus. Itu dari segi drawdown ya. Jadi itu bisa jadi acuan buat lo kalau misalkan di kedepan hari ternyata turun 14%, ya lo nggak usah takut. Karena memang ini adalah cara kita untuk melihat nih, kemungkinan ruginya dalam jangka pendek nih segini gitu. Seperti itu sih. Lalu aspek lainnya bisa kalian lihat dari minimal pembelian. Minimal pembeliannya di sini adalah 10.000. Kalau misalkan reksadana ada yang dimulai dari 10.000, 100.000, sejuta, 5 juta. Jadi ada macam-macam guys. Nah, kalau di sini 10.000, artinya kalian dengan nominal kecil aja, kalian udah bisa mulai. So, ya bagus dong gitu loh artinya. Jadi kalau kalian punya jangka waktu panjang untuk investasi, kalian bisa tuh menggunakan instrumen reksadana ini. Kalau misalkan kalian merasa ini bagus. Ya. Lalu, aspek lain yang gue lihat adalah dari bank kastedian dan bank penampung. Nah, bank kastedian dan bank penampung apabila sama dengan rekening kalian, maka kalian tidak kena fee transfer. Fee transfer itu sekitar 3,5 maupun 6,5 gitu guys. Nah di sini adalah standar charter. Jadi kalau misalkan lo punya standar charter juga ya udah lo nggak kena fee transfer. Tapi kalau lo punya BCA atau BNI lo kena gitu sih. Terus yang terakhir gue ngelihat dari alokasinya. Nah ini alokasinya 100% di saham. Wajar, indeks itu kan dia ngikutin daripada
indeksnya isinya apa. Kalau indeksnya isinya saham semua, ya udah saham seperti itu. Dan ini indeks 30 kan, IDX30 ya, atau BNI 30 ngikutin IDX30. Ya udah, kalau IDX30 berarti 30 saham terbaik. Ya udah gitu, dia ngikutin kinerja itu aja gitu berdasarkan indeks ya, seperti itu. Dan mungkin pesan gue di sini adalah kalau untuk reksadana saham seperti ini cocoknya 5 tahunan ke atas gitu. Dan mungkin teman-teman yang punya jangka waktu investasi 5 tahun atau 5 tahunan ke atas bisa ya milih reksadana saham. Tapi reksadana sahamnya kan bebas. Kalian mau milih yang seperti apa? Indeks maupun non indeks. Hari ini gue nge-review soal yang reksadana indeks nih. Ada plusnya gitu, dan ada ya tentu kekurangannya juga ada gitu loh. Nggak yang perfect banget gitu. Tapi again, semua keputusan investasi ada di kalian. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Seperti itu teman-teman. Buat teman-teman yang tertarik untuk mulai investasi, ya kalian bisa pakai kode referral gue di Bibit. Ketika kalian awal daftar, nanti kalian bisa dapat cashback reksadana sebesar 25.000. Lumayan kan, ketika awal mulai kalian udah bisa dapat. Oke semuanya, kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, kalian bisa share aja ke teman-teman kalian yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.